Kemurahan alam adalah berkah yang harus disyukuri. Sebagian masyarakat kita menyikapinya dengan berbagai cara. Masyarakat di Desa Kertayu, Kecamatan Sungai Keruk, Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas panen yang melimpah, yakni dengan membuat lemang. Tradisi ini bernama Sedekah Rami yang mereka rayakan dengan penuh sukacita. Desa Kertayu terletak sekitar 30 km dari arah selatan Kota Sekayu, ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Penduduk desa ini hanya sekitar 3.000 jiwa dan sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup dari pohon karet. Tradisi sedekah rami tidak bisa dipisahkan dari sejarah Desa Kertayu ini. Dahulu, puluhan tahun yang lalu, belum ada desa di sini. Masyarakat bermukim di desa yang jaraknya 10 km dari Kertayu bernama Desa Renah. Namun karena sering digenangi air akibat luapan sungai, maka pada tahun 1937 mereka hijrah ke desa yang sekarang ini bernama Kertayu. Inilah asal-muasal dari Desa Kertayu. Yang pertama kali Desa Kertayu ini di sini. Yang benar, Pak? Ya benar. Masa hutan selebat ini? Oh, ini sudah lama ditinggalkan oleh warga, pindah. Jadi pindah dari desa ini pindah ke desa Penduduk Bukit. Desa Renah pada waktu itu sering terlibat perang antar desa, bahkan melawan pasukan kolonial Belanda. Dan sisa-sisa peninggalan itu masih ada. Buktinya bahwa ini dulu Desa Kertayu dari mana, Pak? Di sana ada bekas pagar desa yang namanya tanah digali. Tanah digali itu apa tuh, Pak? Supaya orang yang mau nyerang ke desa ini kan mau lewat jembatan, di situ ada penjagaan. Bentuknya seperti benteng gitu kali ya, Pak? Ya, benteng. Cuman bukan seperti benteng, ini keadaan seperti sungai. Dibuat seperti sungai, jadi orang tidak bisa langsung masuk. Inilah yang saya katakan perbatasan desa. Yang pertahanan desa yang berbentuk parit untuk mempertahankan desa dari serangan musuh yang akan masuk ke desa. Oh, ini dalamnya kira berapa banyak ini, Pak? Berapa dalam, Pak? Waktu dulu ini dalam. Kedalaman ini mencapai 6 meter. 6 meter. Pemimpin Desa Renah bernama Tumamea atau yang lebih dikenal dengan gelarnya Puyang Burung Jauh. Ia disegani karena memiliki kemampuan supranatural. Dia jugalah yang merancang sistem pertahanan desa dengan menggunakan parit. Hanya saja tidak ada yang tahu kapan persisnya ia berkuasa karena tidak ada literatur yang menjadi petunjuk. Penduduk di sini justru mengetahui melalui hikayat yang dituturkan orang-orang tua mereka. Tapi sebenarnya siapa sih, Pak, Puyang Burung Jauh ini? Di sini disebut nama Puyang Burung Jauh pada waktu itu kan. Jadi sang istri ini disuruh masak, suruh membuat kari untuk bubu kari burung. Jadi istrinya bertanya, di mana burungnya? Gampang katanya. Maka ia panggil burung, maka burung dipanggil, hinggap di tunjuknya. Nah, maka langsung dipotong. Itulah yang dinamakan Puyang Burung Jauh. Puyang Burung Jauh ini pula yang memprakarsai tradisi sedekah rami. Tradisi ini tetap bertahan dan tidak hilang dimakan waktu.
Sedekah Rami biasanya dilaksanakan setelah warga desa Kertayu usai memanen padi. Dengan sedekah Rami, warga di sini yakin akan terhindar dari bencana kematian misterius yang kabarnya pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lampau. Juru kunci makam Puyang Burung Jauh dan para sesepuh kemudian berunding untuk menentukan kapan sedekah Rami dilaksanakan. Dan keputusan tidak mutlak di tangan juru kunci dan para sesepuh. Jadi apakah Bapak-Bapak setuju pada tanggal 17 April hari Senin diadakan sedekah Rami? Ya, bagus. Jadi kita mendapat kata sepakat. Setelah kesepakatan dicapai, kaum wanita kemudian mencari bambu di hutan yang berada di tepi desa. Batang bambu ini nantinya akan digunakan untuk memasak lemang, yakni penganan ketan yang dibakar. Bambu yang dipilih adalah batang bambu muda, karena semakin muda, lemang akan semakin lezat. Suasana menjadi ramai karena setiap keluarga di desa ini wajib untuk memasak lemang, sehingga ada ribuan lemang yang akan dibakar. Satu, dua, tiga. Setelah direndam di air dan dicampur dengan santan kelapa, lemang lalu mereka masukkan ke dalam batang bambu. Ada dua jenis lemang. Lemang dengan ukuran kecil yang khusus digunakan dalam ritual sedekah Rami dan rasanya asin. Setiap keluarga harus membuat lemang jenis ini dan jumlahnya harus sama dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah. Dan lemang berukuran besar yang akan disajikan di rumah masing-masing seusai perayaan sedekah Rami. Dan lemang ini biasanya rasanya manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi buat apa nih, Bu? Lemang. Aku buat yang kecil tuh, yang cak ikat tuh untuk sekali situ. Dibuat kemana? Buat anti berebut. Ujoi kami sika. Budak-budak tuh. Bantiga itu sarai 3 malam tidak boleh. Jahit. Dapur. Itu nyanyi. Bu Rohima, ini kan ada yang lemang yang besar, ada yang lemang yang kecil gini, Bu. Nama ikat lah yang anti berebut. Bedanya ini sama ini apa, Bu? Nah ikat lah yang anti berebut tuh. Sedekah tuh. Sedekah kemoyang tuh. Nah, kalau yang untuk yang ini lemang ini Masih. untuk apa nih? Bedanya apa, Bu, ini, Bu? Ya, tak beda, cuma masin manis bedanya. Cuma beda Ini untuk sedekah kepuyang, yang ini untuk makan aja. Oh gitu. Tempat pembakaran lemang dilakukan di halaman rumah warga atau tanah yang cukup lapang. Bagi warga desa Kertayu, sedekah Rami bukan hanya sedekah bagi kemurahan alam yang memberikan panen melimpah, melainkan juga pesta rakyat setelah setahun penuh bekerja menanam padi. Pada malam hari, di rumah keturunan Puyang Burung Jauh, penjaga memeriksa benda pusaka, yakni keris dan teko peninggalan Puyang Burung Jauh. Benda pusaka ini pada esok hari akan dibawa dalam upacara sedekah Rami, setelah puluhan tahun tidak pernah diperlihatkan kepada khalayak ramai.
Menjelang dini hari, udara yang dingin menjadi terasa hangat oleh api yang membakar lemang-lemang ini. Kendati cukup merepotkan, warga tetap bersukacita. Di desa Kertayu ini terdapat 4 tumbang atau semacam marga, yakni tumbang tengah atau marga asli yang lebih dahulu berdiam di desa ini. Lalu tumbang Pulai Basung, yakni kumpulan para pendatang. Kemudian warga keturunan Puyang Burung Jauh yang disebut tumbang Diulu, dan tumbang Diilo, yakni kelompok makhluk gaib peliharaan Puyang Burung Jauh. Ciri-ciri marga ini mudah terlihat saat upacara sedekah rami. Setiap marga harus memotong ayam sebagai syarat. Wanita tua ini adalah dari marga Diolo yang diwajibkan memotong ayam kampung betina yang berusia muda. Ayam ini akan dipersembahkan kepada makhluk gaib yang menjaga leluhur mereka. Ini dibersihkan dulu ya? Bersih, Bersih, diambil, panggang deh, panggang di api. panggang di api. Terus dibuat apa? Masyarakat Dimakan? makan. Nggak pernah dipanggang? Lah, dasar gula ya. Nggak pernah digoreng lagi? Dah orang goreng marah puyang goreng. Memang harus dipanggang? Dipanggang. Syaratnya itu. Syarat. Barang negara. Yang lain-lain kan digoreng. Udah lain gulai. Kami kan yang tumbang kan, udah suka tumbang banyak mati gitu nak. Ini syarat utama itu. Ayam tumbang. Kak kepala sekali. Apa pala sekali? Kepala. Iya pak. Pangkal sekali. Ya. Ayam, lemang, dan perlengkapan lainnya lalu dibawa untuk ritual sedekah rami. Kecampang aja mesin jojok bikin ya, Lemang-lemang ini mereka jadikan satu dengan menggunakan daun pisang. Ikatan ini mereka sebut sanggul. Satu sanggul berarti berasal dari satu keluarga. Lemang ini mereka bawa ke masing-masing marga atau tumbang mereka. Sebelum masuk ke rumah, warga harus membasuh muka dengan air jeruk limau. Ritual ini dinamakan belanger, bertujuan untuk melindungi mereka dari gangguan roh jahat. Pak, itu ngapain tuh Pak? Inilah yang dinamakan langir. Langir ini gunanya untuk pembersihan jiwa daripada gangguan-gangguan yang negatif. Itu airnya air biasa atau Ini apa? air biasa, dikasih jeruk nipis,
yang sudah dibacakan mantra, lalu diperas di dalam air ini. Lemang, nasi pucung, dan ayam ini oleh masing-masing keluarga disusun kembali sebelum dibawa ke rumah juru kunci makam Puyang Burung Jauh yang menjadi pusat kegiatan sedekah rami. Awalnya sedekah rami dilakukan di masjid desa, namun kini tidak bisa lagi menampung jumlah warga yang terus bertambah, sehingga sedekah rami dilangsungkan di rumah juru kunci makam Puyang Burung Jauh. Lemang-lemang ini apa nih Pak? Lemang-lemang ini setiap dari apa? simbol daripada sedekah tadi. Makna dari pembuatan lemang nih apa kira-kira? Kurang lebih kalau makna daripada pembuatan lemang tersebut adalah simbol rasa senang dan manis, kan ini lemang manis, ini rasa senang dan gembira setelah selama setahun penuh mengharapkan hasil panen tadi. Warga menggelar kesenian senjang sambil menunggu puncak sedekah rami. Nyamun pagi-pagi jalan-jalan suarali gede serengke sakit kaki jalan becek jangan lari. Senjang merupakan seni tutur khas daerah Musi Banyuasin yang berupa pantun yang terdiri dari 6 bait yang berisi kritikan atau sindiran terhadap penguasa. Pada saat yang bersamaan, semua warga desa yang menghadiri sedekah rami sibuk memperebutkan lemang-lemang yang telah dibacakan doa. Sudah memang tradisi. Memang tradisi. Mereka yakin lemang-lemang ini akan memberikan berkah bagi kehidupan mereka selanjutnya. Masing-masing orang tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Usai sudah sedekah rami, ribuan batang lemang kini telah kembali ke tangan warga. Kini mereka bersiap untuk berladang lagi, bekerja keras untuk persiapan masa depannya, bersama keyakinan bahwa leluhur mereka, Puyang Burung Jauh, akan selalu memimpin mereka.